Halo para investor Indonesia, hari ini saya kembali lagi untuk mencoba berbagi pada teman-teman di seluruh Indonesia bagaimana cara sebagai seorang investor, sebagai seorang trader untuk berinvestasi atau mencari tambahan dalam dunia investasi atau dalam dunia saham. Kemarin di video kedua saya udah menjelaskan bagaimana seorang investor dapat melakukan transaksi jual beli melalui satu aplikasi Trimegah. Nah, hari ini saya mencoba menjelaskan buat teman-teman semua bagaimana sih cara tradingnya, bagaimana sih cara untuk pembelian saham di Bursa Efek menggunakan aplikasi Trimegah atau Trimegah Investment Application. Oke, yang pertama saya langsung aja. Teman-teman bisa membuka di aplikasi Trimegahnya. Ini saya ulang lagi, ini aplikasi Trimegahnya. Setelah itu teman-teman langsung saja milih ke investasi saham kalau yang mau investasi saham. Di investasi saham teman-teman langsung aja milih ke bagian top. Kenapa langsung bagian top? Karena bagian top ini adalah hasil kinerja dari ISG atau Indeks Saham Gabungan Indonesia untuk saham-saham terbaik hari ini atau melalui hari bursa di dalam dunia pasar saham Bursa Efek. Jadi kalau hari ini kalau mau dilihat topnya, yang pertama ada BBCA, ada KEF, MNCN, PBRI, dan MDK. Ini adalah 5 saham terbaik untuk hari ini. Perlu teman-teman ketahui, untuk bursa saham sendiri itu dibuka hanya 5 hari kerja, jadi dari Senin sampai dengan hari Jumat. Jadi untuk teman-teman yang ingin jual beli saham itu hanya bisa dari pagi jam 9 waktu Indonesia Barat sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Jadi teman-teman untuk memilih saham-saham terbaik silakan langsung klik aja di bagian topnya. Nah, hari ini saya ingin cocokkan satu saham yang lagi bagus-bagusnya kenaikannya. Di sini ada BBCA, tapi saya ingin menjelaskan di teman-teman itu saham BBRI. Saya langsung klik aja. Nah, saham BBRI ini hari ini berkisar di harga 3.330 dan diperkirakan akan harga tertingginya 3.350. Nah, bagaimana sih cara teman-teman untuk bisa membeli saham BBRI? Nah, yang pertama teman-teman bisa melihat di sini profilnya dulu, overview dari saham BBRI. Selanjutnya teman-teman harus melihat dulu dari finansial. Nah, di bagian financial performance ini saham BBRI kalau kita lihat di tahun 2018 sudah mencatat laba 32,36 triliun dan 2019 36,9 triliun dan 2020 di kuartal 1 40,86 triliun. Jadi kalau mau dibilang untuk saham BBRI ini cukup baik dalam peningkatan year to date-nya atau dari tahun ke tahunnya, year on year. Nah, selanjutnya kita lihat arus kasnya. Untuk arus kasnya saham BBRI ini untuk cash equivalent-nya masih bagus di 20,88 triliun. Cash from financing-nya minus 35,75 triliun. Tapi kalau lihat dari neracanya, total asetnya udah luar biasa sekali, sudah mencapai 177,26 T. Jadi
menurut saya saham yang bisa direkomendasikan untuk teman-teman sebagai pemula bisa membeli saham BBRI. Kalau dilihat dari news hari ini, berita terakhir untuk bulan ini, BRI salurkan dana pemerintah 24,4 triliun ke UMKM. Jadi sebenarnya BRI sendiri masih aktif dalam menjalankan tugas tanggung jawabnya sebagai bank BUMN di Indonesia. Corporate actionnya seperti ini berita-beritanya. Profile dari perusahaan kita, teman-teman bisa baca sendiri. Profilnya cukup baik. Nah, setelah teman-teman membaca ini, baru teman-teman menentukan pembelian saham BBRI. Sebelum teman-teman membeli saham BBRI, teman-teman harus melihat dulu fundamental dan teknikal. Dua item ini yang sangat penting dalam pembelian saham. Nah, kalau tadi saya menceritakan tentang profilnya, sekarang kita coba melihat dulu profil dari fundamental Bank BRI atau saham dari BBRI. Kita langsung pilih ke Terima Ideas. Di sini ada berita-berita seperti ini. Nah, teman-teman bisa membacanya sendiri sebelum membeli. Jadi berita-berita ini sangat membantu merekomendasikan suatu saham atau suatu pergerakan dari saham yang teman-teman rencanakan akan membelinya. Nah, kalau mau dilihat di sini kita contoh hari ini ISG berkisar dari 0,17% ke 5,23. USD dan IDR melemah tipis level 14 sampai 7,67. Total transaksi untuk saham hari ini 4,57, asing net sell 283B. Jadi teman-teman bisa menentukan pembelian sahamnya melalui aplikasi ini dan fundamentalnya udah tercatat di sini seperti ini. Contoh rekap transaksi asing net buy BBCA 40 ke 6 bear dan atau 0,63%. BBRI 8,0 buy pembelian. Jadi di sini udah ada rekomendasi 0,30% pembelian saham dari BBRI. Itu cukup membantu untuk meyakinkan kita untuk pembelian saham BBRI di hari ini. Nah, itu contoh singkat analisa fundamental yang sebenarnya udah direkap seluruhnya oleh manajer investasi dan perusahaan Trimegah sendiri. Jadi teman-teman tidak usah repot-repot harus mencari berita atau menghimpun berita-berita lagi untuk meyakinkan diri kita dalam pembelian saham BBRI. Nah, kedua kita melihat dari segi teknikal. Kita langsung aja di top, pilih saham BBRI, kita buka teknikal dari saham BBRI sendiri. Nah, seperti ini. Di sini saya udah membuat dua garis, ada garis support dan garis resisten. Nanti di video berikutnya saya akan menjelaskan apa itu garis support dan apa itu garis resisten. Nah, di sini teman-teman harus melihat candlenya. Hari ini pertumbuhannya bagaimana sih? Candle ini kerekap 10 tahun terakhir. Jadi saat teman-teman ingin membeli saham, contoh dari yang saya contohkan ini saham BBRI, teman-teman harus melihatnya dulu dari 5 tahun terakhir paling sedikit. Kenapa harus 5 tahun terakhir? Karena tujuannya agar teman-teman bisa menilai apakah saham 5 tahun terakhir dari BBRI ini tumbuh atau tidak. Kalau kita lihat di bulan Maret
2020 ini saham BRI memang sempat anjlok kalau dilihat dari segi fundamental atau strateginya, karena disebabkan oleh pandemi Corona 2019 sehingga sedikit terjadi kepanikan dan saham-saham seluruhnya di indeks saham gabungan Indonesia sempat menurun. Selanjutnya ada sinyal di sini. Kita lihat ada dua sinyal saya gunakan. Saya menggunakan sinyal RSI dan Smooth RSI. Apa sih tujuan dari sinyal ini? Sinyal ini saya menunjukkan beberapa pergerakan saham yang akan naik ataupun akan turun. Jadi teman-teman bisa melihat momentum ini untuk melakukan strategi teknikal dalam pembelian saham. Seperti itu, coba kita contohkan pembelian. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman dengan uang Rp100.000 sebenarnya udah bisa membeli saham BBRI. Contohnya seperti ini, satu lot selesai sama dengan 334. Nah, mohon maaf tadi saya bilang 100.000. Kalau 100.000 teman-teman bisa membeli saham yang harganya lebih di bawah. Kalau BBRI teman-teman untuk pembelian satu lot sama dengan 100 lembar itu teman-teman membutuhkan dana sebesar 334.000, atau dengan harga bidnya paling rendah 330.000 itu untuk harga bidnya. Untuk harga offernya 3.340. Harga bid adalah harga harga beli, dan harga offer itu. Jadi offer itu adalah harga jual. Kalau teman-teman punya modalnya 100.000, bisa saya contohkan pembelian saham, contohnya ke Antam, misalnya Aneka Tambang. Contoh teman-teman punya uang 100.000 bisa membeli satu saham atau satu lot dengan 100 lembar dengan harga Rp79.000. Jadi dengan uang 100.000 pun teman-teman udah bisa beli saham, udah punya tabungan saham sendiri, dan saya rasa ini sangat membantu untuk pertumbuhan dan kenaikan nilai value dari uang kita. Jadi setiap bulannya teman-teman rutin aja 100.000, tinggal dikalikan aja pertumbuhannya. Seperti hari ini Antam tumbuh 1,95%. Jadi kalau dari 79.000 teman-teman tinggal dikalikan 1,95% aja harga dari 790 itu. Nah, itulah kenaikan dari harga per lembar atau satu lot dari saham Aneka Tambang. Nah, saya kembali lagi ke saham BRI yang tadi saya contohkan. Jadi saat teman-teman ingin membeli saham misalnya BBRI, nah di sini ada harga bid, ada harga offer. Untuk saham BBRI sendiri kita lihat, yang pertama saya mau tunjukin harga offer. Harga offer ini adalah harga jual dari yang udah memegang saham. Harga tertinggi yang ingin dia jual dari seorang investor itu ada 3.340. Ada juga yang 3.350. Ada yang 3.360 dan seterusnya. Paling tertinggi yang ingin menjual dengan harga 3.430. Nah, kuantitinya berapa orang yang mau jual paling besar? Yang mau jual saham paling besar ada 14.107 lot dengan kualitas lembarnya 3.430. Nah, kalau teman-teman ingin membeli saham BBRI, teman-teman harus mencari harga yang kalau dibilang cukup normal atau harga yang udah ditentukan ISG. Contohnya di harga bid yang ditentukan ISG untuk saham BBRI hari ini itu
itu di harga 3.330. Harga terendah kedua itu di 3.320 dan harga terendah ketiga di 3.310. Kalau teman-teman ingin mendapatkan harga di 3.310 berarti teman-teman harus ngantri. Kenapa harus ngantri? Karena kita lihat di sini ada kuantiti 10,138 lembar dari 254 lot yang udah menunggu di harga 3.310. Jadi teman-teman untuk mendapatkan 3.310 harus menunggu sampai dapat di 3.310. Kalau teman-teman ingin langsung mendapat saham BBRI berarti teman-teman harus pilih di harga over di 3.340 untuk langsung mendapatkan saham, karena teman-teman membeli dengan harga jual bukan dengan harga beli. Oke, itu dari saya. Kita contohkan pembeliannya. Kita ngambil di 3.130. Saya coba pembeliannya satu lot. Berarti saya harus menyiapkan dana sebesar 333.000. Langsung saya melakukan pembelian. Oke, harganya per price-nya 3.310. Saya dapat membeli satu lot. Tinggal saya masukkan PIN-nya dan submit. Oke, setelah itu saya udah dapat membeli saham BBRI. Oke, dari saya sekian untuk hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Saya minta sekali dukungan dari teman-teman untuk mendukung video saya ini. Semoga video saya ini dapat bermanfaat dan dapat berguna buat teman-teman yang ingin belajar saham, ingin jual beli saham. Saya minta dukungannya untuk subscribe, komen, like, dan memberikan masukan-masukan untuk video saya ini dapat berkembang dan menjadi bagian dari investor Indonesia. Oke, sekian dan terima kasih. Salam investor Indonesia.